di Kecamatan Pakat, Kabupaten Hubei Selatan. Di saat ini kita akan mempelajari asesmen kompetensi minimum. Kita mengenali asesmen kompetensi minimum. Kompetensi minimum ini adalah pengganti UN. Asesmen kompetensi minimum adalah pengganti UN. Penerapannya di seluruh tingkat pendidikan dasar sampai menengah. Penting dipahami untuk guru dan murid. Guru dan murid tidak perlu cemas. Murid tidak perlu bimbel khusus. Tidak diikuti oleh semua siswa. Perubahan asesmen nasional adalah tidak mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi, memetakan sistem pendidikan berupa lingkungan pembelajaran siswa itu sendiri. Tidak semua siswa ikut asesmen nasional 2021. Kriteria peserta asesmen nasional yang pertama bisa kita ketahui dari kepala sekolah dan guru. Dan kedua adalah murid yang dididik secara acak melalui kelas-kelas yang paling tinggi dari SD, SMP, SMA. Di satuan pendidikan kesetaraan juga bisa kita lihat melalui paket A, paket B, dan paket C. Siswa yang dipilih maupun orang tua tidak perlu cemas karena asesmen nasional adalah pengganti UN untuk langsung memasukkan siswa ke tingkat yang lebih tinggi. Level pembelajaran dari level pertama yaitu di kelas 1 dan 2 SD melalui numerasi, literasi, tes fiksi, literasi, tes informasi. Di level kedua yaitu di kelas 3 dan 4. Di level ketiga itu dapat kita lihat dari kelas 5 dan 6. Level keempat kita lihat di kelas 7 dan 8. Level kelima kita lihat di kelas 9 dan 10. Dan level ke-6 di kelas 11 dan 12. Komponen asesmen kompetensi minimum terbagi dua, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Literasi membaca kita lihat dari konten teks, informasi, dan sastranya. Melalui proses kognitif dengan menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi dari teks tersebut. Melalui konteksnya, kita dapat melihat dari personal, sosial, budaya, dan saintifik. Di literasi numerasi, kita dapat melihat dari konten aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Proses kognitif numerasi melalui pemahaman, penerapan, dan penalaran. Di dalam konteks numerasi, kita dapat melihat dari personal, sosial, budaya, dan saintifiknya. Ada 5 strategi pembelajaran holistik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agar kita dapat mengetahui hasil pembelajaran, kita bisa melihat dari transformasi kepemimpinan sekolah. Kedua, transformasi pendidikan dan pelatihan guru. Ketiga, guru mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Yang keempat, standar penilaian global. Dan kelima, kemitraan daerah dan masyarakat sipil, di mana kurikulum yang disederhanakan secara fleksibel dan berorientasi melalui perusahaan teknologi edukasi. Asesmen nasional bisa kita lihat melalui AKM. Di AKM kita bisa melihat ada 2 penilaian, yaitu literasi membaca dan asesmen numerasi. Di dalam literasi membaca ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi bacaan tersebut. Melalui asesmen numerasi kita bisa memahami, mengaplikasikan, bernalar di dalam numerasi. Yang kedua, dari asesmen nasional kita harus melihat survei karakter dari siswa.
Yang ketiga, kita melihat survei lingkungan belajar siswa tersebut. Kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Ada 4 hal yang akan kita pelajari di dalam kategori kompetensi dan contoh analisis. Yang pertama, perlu intervensi khusus melalui kebutuhan siswa sebagai pemula. Biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Dari struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Secara formal dan informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula melalui pendekatan training atau pelatihan intensif. Di tingkat dasar, kelompok dasar, kita melakukan kebutuhan siswa. Kita melihat dari kebutuhan siswa yang sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Dengan cara formal dan informal, mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan simulasi dan pemecahan masalah. Dengan struktur pembelajaran yang tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Kita bisa melakukan pendekatan secara coaching, simulasi, dan pemecahan masalah. Sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Dalam kelompok cakap, kebutuhan siswa tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan pelajar yang persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat sebelumnya. Secara formal dan informal, pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Melalui pendekatan, pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberi dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap, diperlukan pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Pembelajaran yang struktur, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Pada kelompok mahir, siswa dapat kita lihat dalam tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing, cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Secara formal dan informal, kompetensi mahir pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajaran dalam lingkungan siswa atau kelompok siswa mahir termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Melalui pendekatannya, membuat seorang guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting untuk kunci keberhasilan untuk siswa mahir. Di dalam UN dan AKM ada perbedaan. Di dalam UN, kita melihat pembelajaran berbasis konten, berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada nilai akhirnya. Tapi melalui dengan asesmen kompetensi, kita bisa melihat pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan siswa,
belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Disinilah letak perbedaan UN dan AKM. Komponen AKM, literasi membaca, melalui konten bisa kita lihat dari tes informasi. Tes yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Melalui tes fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Melalui proses kognitif, kita dapat menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Dan di dalam konteksnya, kita lihat dari personal berkaitan dengan kepentingan secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan kemasyarakatan, secara saintifik berkaitan dengan isu serta fakta ilmiah. Dalam komponen AKM numerasi, konten bisa kita lihat melalui bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan ketidakpastian. Proses kognitifnya dapat kita lakukan melalui pemahaman, penerapan, dan penalaran. Di dalam konteksnya, kita bisa melihat dari personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan kemasyarakatan, dan secara saintifiknya berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah. Untuk mendapatkan penilaian dalam asesmen nasional, kita dapat melihat dari AKM atau asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di dalam melihat atau menilai dari AKM, kita dapat mencarinya melalui dua hal, yaitu literasi membaca serta asesmen numerasi. Di dalam asesmen literasi membaca, siswa harus memahami dalam menggunakan dan mengevaluasi serta merefleksi bacaan tersebut. Di dalam asesmen numerasi, siswa harus memahami, dapat mengaplikasikan, dan bernalar dalam numerasi tersebut. Kriteria peserta asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada program ini, kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, teknik pelaksanaan asesmen nasional, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMA, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Manfaat asesmen nasional dapat kita lihat dari potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah tersebut, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah maupun daerah.
kita lakukan untuk mencapai kecakapan hidup abad 21, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Demikianlah asesmen kompetensi nasional menurut pemahaman saya. Sekian dan terima kasih.